إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. ندخل الآن إلى الحديث السابع. حديث yang ketujuh. عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Dari Humran Maula Uthman ibn Affan. Maula adalah bekas budak yang dimerdekakan. Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu memiliki budak yang bernama Humran. Kemudian dimerdekakan. Maka walaknya, kata Nabi, al-wala'u liman a'taq. Dalam hadis yang sahih dikatakan al-wala'u liman a'taq. Bahwa wala itu perwalian adalah kepada siapa yang memerdekakannya. Jadi kalau ditanya walinya siapa? Adalah yang memerdekakannya. Maka karena Humran dimerdekakan oleh Uthman, dikatakan maula dari Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah meridai keduanya, karena keduanya bertemu dengan Rasulullah SAW. Qala annahu ra'a Uthmana, bahwa Humran melihat Uthman da'a biwudu'in. Dia melihat Uthman meminta wudu dengan difathahkan di waw, yang bermakna air wudu. Berarti beda harakat dalam bahasa Arab, berbeda makna. Wudu dan wudu. Kalau wudu dengan dhammah adalah perbuatannya. Kalau wudu dengan fathah airnya. Da'a biwudu'in. Beliau meminta, memanggil dengan air, maksudnya meminta dibawakan wudu, dibawakan air wudu. Fa'afragha 'ala yadayhi. Maka beliau tuangkan air wudu itu atas kedua tangannya. Min ina'ihi, dari bejananya. Nanti bejananya dimiringkan, kemudian dicuci tangannya. Yang kanan dulu, yang kiri. Maka mencuci tangan atau dua telapak tangan adalah dengan dituangkan. Artinya dalam wudu pun sama. Cuci kedua tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana. Maka kedua telapak tangan dicuci dulu dengan dituangkan. Min ina'ihi. Faghasalahuma 3 marrat. Dicuci dua telapak tangannya 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam wudu dengan fathah. Ke dalam air wudu tadi. Berarti setelah dicuci boleh masukkan ke bejana. Tetapi di sini ada pelajaran yang penting, adkhala yaminahu, masukkan hanya tangan kanannya saja. Tsumma tamadmada, kemudian beliau berkumur-kumur. Wastansyaqa wastanthara. Ini juga lafaz-lafaz yang sudah lewat. Istansyaq, memasukkan ke dalam hidung, istanthar, mengeluarkannya. Dan Nabi menyatakan balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung, ini dalam-dalamlah masukkan air ke hidung, kecuali kalau engkau dalam keadaan berpuasa. Berarti kalau tidak berpuasa disunahkan untuk memasukkan air ke hidung, dalam. Tidak apa-apa, kadang pusing sedikit, tetapi itu jadi baiknya buat kita, buat pernafasan, buat semuanya. Tsumma ghassala wajhahu 3. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini, dan kedua tangannya sampai siku.
Ini tidak mutlak berarti. Muqayyad biqaulihi ilal mirfaqain. Diikat dengan kalimat ilal mirfaqain. Dan kemudian mencuci kedua tangannya sampai dua sikunya salasan, 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Tidak disebutkan 3 kali. Yang lain semua disebutkan salasan. Ketika masaha bi ra'sihi tidak disebutkan salasan. Dan disinilah ya, faedah yang kita ambil bahwa mengusap kepala hanya 1 kali. Bukan 3 kali, apalagi cuma diginikan saja, ya. Bukan begitu. Tapi diusap semua kepala. Yang namanya kepala adalah dari mambatus syi'ar, dari tempat tumbuhnya rambut di depan sampai ila qafah, sampai ke tengkuknya. Ini namanya ras. Maka diusap, nanti akan datang riwayat berikutnya yang merincikan, yaitu mengalirkannya atau mengusapnya dari depan ke belakang sampai ke depan kembali. Tsumma ghassala kilta rijlaihi. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya salasan, 3 kali. Tsumma qala, kemudian berkata. Siapa yang melakukan wudu tadi? Utsman, yang dilihat oleh Humran. Humran melihat Utsman bin Affan berwudu seperti itu. Kemudian Utsman berkata, "Ra'aitun nabiyya." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu nahwa wudu'i hada, seperti wuduku ini. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hada, thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kemudian Nabi bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat, tidak mengajak bicara dirinya pada 2 rakaat tersebut, maka diampuni baginya apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Diampuni baginya apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Ikhtilaf ulama, berselisih para ulama. Dhahab al-a'immah Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i. 3 imam dari imam-imam mazhab, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan termasuk dalamnya Sufyan Ats-Tsauri. Ini barakallahu fikum sebagai catatan bahwa Sufyan Ats-Tsauri tidak kalah ilmunya dengan para imam-imam Imam Syafi'i, Imam Malik dan lainnya. Dan beliau pun layak untuk menjadi satu mazhab tersendiri. Pembahasan-pembahasannya, kitab-kitab dan sebagainya. Hanya saja sangat disayangkan tidak terjaga catatan-catatan beliau, faedah fikih beliau, pembahasan fikih beliau dan sebagainya, seperti terjaganya apa yang diriwayatkan dari Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah atau Imam Ahmad. Sehingga seakan-akan mazhab cuma 4. Padahal kalau mau dikumpulkan sungguhnya Sufyanain bahkan termasuk Sufyan bin Uyainah, ilmunya sangat pantas untuk dikatakan sejajar dengan mazhab-mazhab yang lain. Hanya saja yang terjaga tidak banyak, sedikit. Sehingga tidak lengkap. Seperti apa yang terjaga dari mazhab Syafi'i lengkap, banyak dan rinci. Demikian pula yang terjaga dari Imam Ahmad, demikian pula yang terjaga dari Imam Syafi'i rahimahullah, dan termasuk juga dari Imam Malik. Nah, sehingga yang terkenal hanya 4 madhab. Wallahu ta'ala a'lam. Maka a'immah seperti Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Sufyan wa ghairuhum dan lain-lainnya, mereka berpendapat annal istinsyaq mustahabbun fil wudu la wajib. Mereka semua berpendapat bahwa istinsyaq, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, itu hanya mustahab, dianjurkan dalam wudu. La wajib, bukan wajib hukumnya. Adapun yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah, bahwa istinsyaq itu hukumnya wajib. Fala yasihhul wudu bidunih. Tidak sah wudu tanpa istinsyaq. Wa huwa madhab Ibn Abi Layla. Dan itu juga madhabnya Ibn Abi Layla, madhabnya Ishaq Ibn Rahuyah wa ghairuhuma, dan lain-lain dari keduanya.
rahimahullah ma yu'khadh min al-hadits. Awalan masyru'iyyatu ghusl al-yadaini thalathan qabla idkhalihima fi ma'il wudu'. Yang pertama, disyariatkannya mencuci kedua tangan. Kita ambil dari hadis ini faedah bahwa mencuci kedua tangan disyariatkan 3 kali sebelum memasukkan ke bejana. Sebelum masukkan kedua tangannya fi ma'il wudu', ke dalam air wudu'. Yang kedua, at-tayamun fi tanawuli ma'al wudu' bi ghusl al-a'dha. At-tayamun artinya disukainya untuk berkanan-kanan. Demikian pula untuk mencuci anggota badannya dengan tangan kanan. Yang ketiga, istafadna min hadzal hadis, kita dapatkan dari hadis ini masyru'iyyatut tamadmud. Masyru'iyyah at-tamadmud, disyariatkannya berkumur-kumur. Wal istinsyaq wal istinthar. Istinsyaq memasukkan air ke hidung, istinthar mengeluarkannya. Ala hadzat tertib, dan disunahkannya, disyariatkannya sesuai dengan hadzat tertib, sesuai dengan susunan ini. Kumur-kumur dulu, kemudian memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya. Wala khilafa fi masyru'iyyatiha. Tidak diperselisihkan tentang disyariatkannya berkumur-kumur, istinsyaq dan istinthar. Innamal khilaf, hanya saja diperselisihkan oleh para ulama tentang apakah wajib atau tidak wajib. Kalau disyariatkannya, semua mengatakan disyariatkan. Kalimat masyru'iyyah, kalimat disyariatkan, itu mengandung 2. Bisa mustahab, bisa wajib. Yang mustahab disyariatkan apa enggak disyariatkan? Disyariatkan. Yang wajib disyariatkan apa enggak disyariatkan? Disyariatkan. Berarti kedua-duanya disyariatkan. Maka kalau ada ucapan para ulama bahwa hadhihi masyru', perkara ini masyru'ah, atau kita dapatkan masyru'iyyatu kadza, masyru'iyyatu kadza, maka ada 2 kemungkinan. Yang namanya disyariatkan bisa anjuran, bisa wajib. Bisa anjuran, bisa wajib. Wa innamal khilaf fi wujubiha. Perselisihan itu pada wajibnya. Wa taqaddama annahu as-sahih. Kita sudah lewat yang rajih. Dan itu yang sahih. 4. Istafadna min hadzal hadis ghuslul wajhi 3. Dalam hadis ini kita dapatkan faedah pula mencuci wajah 3 kali. Dan perlu diketahui batasan wajah. Wa hadduhu, batasan wajah, min manabiti sya'ri ra'si ila dzaqni tulan wa min al-udhuni ila al-udhuni 'ardan. Wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke tenggorokan ini, itu panjangnya, dan dari telinga ke telinga lebarnya. Berarti mana wajah? Dari mulai tumbuh rambut sini sampai bawah dagu sini. Mana lebarnya? Lebarnya dari telinga ke telinga. Berarti kalau cuci muka harus kena semua itu. Wa kadzalika yusallis fil madmadah wal istinsyaq. Demikian pula berarti di3 kalikan kumur-kumur dan istinsyaq. Li'anna al-anfa wal fama, karena hidung dan mulut, min musammal wajhi, karena hidung dan mulut termasuk yang dinamakan wajah, di dalam wajah. Fal wajhu indal Arab, namanya wajah menurut orang Arab, ma hasalat bihil muwajahah. Yang namanya wajah menurut orang Arab adalah yang dihasilkan padanya ketika menghadap. Kalau engkau menghadapkan kepala kepada seseorang, apa yang dihadapkan? Semua yang hadap depan. Semua wajah ini. Jidatnya, matanya, hidungnya, mulutnya berhadapan ke kawanmu. Maka dikatakan dengan wajah. Dari kata muwajahah. Dari kata menghadap. Maka ini adalah hadapan. Baik. Qala al-khamisah, faedah yang kelima,
Istafadna min hadzal hadits ghasl al-yadayn ma'al mirfaqain thalathan. Mencuci kedua tangan sampai siku. As-sadis, yang keenam, mashu jami'ir ra'si marratan wahidah. Mencuci atau bukan mencuci, mengusap kepalanya satu kali. Tapi disebutkan dengan kalimat jami' ar-ra's. Jami' artinya seluruhnya. Mengusap seluruh kepala satu kali. Yuqbil biyadaihi alaihi thumma yudbir bihima. Dia maju ke depan dan mundur ke belakang. Apa yang ketujuh? Ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Mencuci kedua kakinya dan juga mata kakinya. Yang kedelapan, wujub tertib fi dzalik. Wajibnya tertib, berurutan. Liidkhal asy-syari' al-mamsuh wa huwa ar-ra's al-maghsulat mulahadatan litartib baina hadhihi al-a'dha'. Dari mana didapatnya? Di samping dari kata summa. Juga liidkhal asy-syari', karena pembuat syariat memasukkan al-mamsuh, yaitu ar-ra's, bainal maghsulat, di tengah-tengah antara maghsulat. Karena memperhatikan tertib. Diletakkannya al-mamsuh bainal maghsulat, di tengah-tengah bainal maghsulat, karena litartib, untuk menunjukkan urutan. Untuk apa itu? Mulahadatan litartib, karena memperhatikan urutan. Baina hadhil a'dha, antara anggota badan ini. Mafhum? Baik. Yang ke-9. Inna hadhihi sifah hiya sifatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-kamilah. Apa digambarkan oleh Humran Maula Uthman ibn Affan dari Uthman ibn Affan adalah sifat wudu Nabi yang sempurna. Ini adalah sifat wudu Nabi yang sempurna, al-kamilah. Yang ke-10, istafadna aidan min hadzal hadits masyru'iyatus shalah ba'dal wudu. Faedah berikutnya, dianjurkannya salat 2 rakaat setelah wudu. Yang ke-11, inna sabab tamamus shalah wa kamaliha hudurul qalbi. Kita dapatkan pula faedah bahwa sebab sempurnanya sebuah salat adalah kalau dihadiri oleh hati. Yani kalau hatinya hadir. Qalat wa bihi targhib bil ikhlas. Maka di sini ada anjuran untuk ikhlas. Memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tahdhir min 'adami qabilus shalah mimman laha fiha bi umuri dunya. Dan peringatan, hati-hati, jangan sampai sholat nggak diterima karena dalam sholatnya berkhayal atau ngelamun atau berbicara dalam urusan-urusan dunia dalam hatinya. Di umur dunia. Wa man tara'at alaihi al-khawatir ad-dunyawiyah, siapa yang terbetik dalam benaknya khawatir dunyawiyah, bisikan-bisikan dunia, atau terbetik di benaknya bayangan-bayangan dunia atau pembicaraan-pembicaraan dunia dalam keadaan salat, wa huwa bis-salat fataradaha, kemudian dia tolak, yurjalahu husulu hadzal thawab, diharapkan dia akan mendapatkan pahalanya. Kalau ditolak, dibantah, berarti bukan orang yang sama sekali tidak berpikir tentang dunia. Kalau ada terbetik berpikir dengan dunia, kemudian dibantah oleh dia dan ditolak oleh dia, ini juga termasuk kekhusyuan. Artinya dia punya semangat untuk menolaknya dan untuk mengembalikan kepada masalah salat. Dan memusatkan pikirannya ke dalam masalah salatnya. Bacaannya. Apa yang sedang dibaca.
Yang ke-12. Fadilatul wudu al-kamil. Wa lahu sababun li ghufranid dzunub. Yang ke-12, keutamaan wudu yang sempurna. Ternyata wudu yang sempurna memberikan fadilah yang sangat besar. Mahiyal fadilah? Apa di antara fadilahnya? Wa annahu sababul ghufran atau sababun li ghufranid dzunub. Wudu yang sempurna itu salah satu sebab yang mendatangkan ampunan terhadap dosa-dosa. Ke-13, al-thawab al-maw'ud bihi yatarattab ala majmu'il amrayn. Ke-13, kita mendapatkan faedah bahwa pahala yang dijanjikan, yaitu ghufran ad-dzunub, yatarattab ala majmu'il amrayn. Bergantung pada dua perkara. Bergantung pada terkumpulnya dua perkara. Wa huma al-wudu' ala an-nahwi al-madhkur. Yaitu al-wudu' dengan cara yang disebutkan. Satu, wudu dengan cara yang disebutkan. Yang kedua, salat rak'atain. Salat 2 rakaat. Ba'dahu setelahnya. Ala sifatil madhkurah. Dengan sifat yang tersebut pula. Yaitu la yuhadithu fihima nafsah. Wa la yatarattab ala ahadihima faqat. Maka tidak bisa didapat hanya dengan salah satunya. Dengan wudunya saja? Tidak. Dengan salatnya saja? Tidak. Tetapi siapa yang wudu seperti itu, baru kemudian salatnya seperti itu, baru mendapatkan apa yang dijanjikan. Yaitu ghafarallah ma taqaddama min dambihi. Allah akan ampuni dosa yang telah lewat. Maka tidak didapat dari salah satunya illa bidalilin khariji. Kecuali dengan dalil-dalil yang khusus. Karena sebab-sebab lain. وَقَدْ خَصَّ الْعُلَمَاءُ الْغُفْرَانِ الَّذِي هُنَا بِصَغَائِرِ الذُّنُوبِ. Tetapi ada catatan bahwa para ulama mengkhususkan yang diampuni dosanya atau dosa-dosa yang diampuni adalah yang berkait dengan dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar harus dengan taubat khusus. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian jauhi dosa-dosa besar dari apa yang dilarang, nukaffir ankum, kami akan hapuskan dari kalian kejelekan-kejelekan kalian.